Perlu kita ingat, komunikasi yang efektif adalah kunci untuk memahami dan menghargai perspektif yang beragam. Seperti yang diajarkan oleh Aloli Wery, mari kita berkomitmen untuk membuka dialog yang lebih jujur, transparan, dan penuh empati. Tujuan kita tidak hanya berbagi informasi, melainkan untuk mengkritisasi dan mengeksplorasi ide-ide yang mungkin menantang keyakinan kita. Dengan demikian, kita dapat mencapai pemahaman yang lebih mendalam dan menciptakan diskusi yang lebih produktif. Oke, terima kasih. Selanjutnya bisa dibawakan oleh rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Teman-teman yang saya hargai, di sini saya duduk bersama rekan-rekan saya dan kita mempunyai dua narasumber. Ada Presiden Mahasiswa Universitas Ibnu Khaldun dan Wakil Presiden Mahasiswa Universitas Ibnu Khaldun. Tepuk tangan semuanya. Tata, boleh dikenali dulu personanya siapa, namanya siapa? Of course, tentu saja. Baik, kita mulai dari Presiden Mahasiswa. Oke, perkenalkan nama saya Ihsan Budi Mukalean. Saya asal fakultas saya dari Fakultas Hukum. Sekarang saya semester 5. Semester 5. Iya. Oh. Kalau kakaknya ini? Baik, terima kasih. Perkenalkan saya Feni Trinda Kasim. Saya dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Untuk sekarang saya di semester 5. Semester 5 dua-duanya ya, semester 5. Baik, jadi begini, kok tegang? Oke, baik. Belum pelantikan ya? Belum. Rencananya mungkin setelah selesai UTS. Oh, Selesai UTS. Biar fokus di tes. Oh iya, benar, betul. Konsep ya? Iya. Konsep bagus. Sebelumnya kita ucapkan selamat kepada paslon terpilih, paslon 02 ya? Very interesting everyone. So, jadi begini, Kak Presma dan Kak Wapres yang tentunya sangat kita hormati ya. Karena menurut analis pribadi saya tuh di mana-mana kalau Wapres keren, udah tentu mahasiswa-mahasiswanya ikutkan kita ya. Emang kalau udah dan wakilnya itu menjadi gambaran sebuah kampus. iya, Model. Tapi emang lihat dari covernya udah oke banget ya, udah keren ya. Baik, sekarang gini, saya ingin menggali motivasi dan nilai-nilai yang mendasari kepemimpinan. Jadi pastikan kalian ini mempunyai inspirasi untuk menjadi seorang pemimpin mahasiswa. Bolehkah kita mengetahui apa inspirasinya kira-kira? Kalau dari saya pribadi, untuk niat saya maju sebagai Presma ini dia berangkat dari diskusi dengan teman-teman dari semester 1 kira-kira. Jadi pada saat kami masuk di Universitas Ibnu Khaldun tahun 2022, itu banyak dinamika yang terjadi di kampus. Bahkan kami baru masuk 1 minggu aja tuh kampus itu udah di boykot. Info baru nonton. Jadi teman-teman yang baru masuk mungkin nggak tahu dulu sempat ada konflik antara internal kampus kan. Ya, dan mungkin buat akhirnya ruang-ruang organisasi di kampus dia vakum sementara, apalagi di ya. Itu yang menjadi keresahan kami bersama teman-teman yang didiskusi kami setiap warung kopi kan terkait masalah ini. Akhirnya itu yang menjadi dasar niat atau semangat saya untuk maju sebagai Presma, untuk mau memperbaiki ulang, mau merestorasi ulang BEM ini, karena BEM ini sangat penting bagi saya. Ini menjadi rumah proses kita teman-teman yang harus kita sebagai mahasiswa sekarang untuk memperbaiki ini. Jadi itu memang dasar niat yang paling dasar dari saya sih untuk maju sebagai Presma kemarin. It's very well reason ya. Paten Pak. Jadi kalau misalkan kita flashback lagi, ya, kemarin yang waktu pada saat perdebatan dimulai cukup sering ya. Itu seru sekali. Video. Tegang banget ya. Jadi itu kan menurut analisa kebanyakan orang, saya dan teman-teman saya, dalam penilaian kita
analisa pribadi kita saja. Pada saat debat kemarin itu sangat terdukung oleh komponen elektabilitas. Ini saya ngomongin paslon ini. Maaf. Ya kan maksudnya disclaimer dulu kan ya. Iya kan yang benar. Secara elektabilitas itu oke banget sih. Ya. Sama kemudian ada etikabilitas, intelektualitas. Yang jadi pertanyaan saya begini, secara retorika itu komponen yang tadi benar-benar sudah sangat mendukungnya. Apakah ada nggak sih kayak buku atau mungkin quotes filsafat atau mungkin kayak ya ajaran-ajaran filsafat, tokoh-tokoh filsuf yang benar-benar Pressman dan Walt Pressman ini, atau seorang tokoh bangsa yang benar-benar kayak jadi pegangan hidup gitu, role model ya. Kalau saya secara motivasi tokoh yang memotivasi saya sampai sekarang itu, saya kalau pernah baca teman-teman baca buku Merdeka Sejak Hati ya, itu menceritakan tentang seorang pejuang nasional yang namanya Abdullah Farbane. Dia itu sang pendiri atau konseptor organisasi besar himpunan mahasiswa Islam, yang itu menjadi motivasi besar bagi saya dalam cerita hidupnya itu, bagaimana dia itu dengan sungguh-sungguh kan, dengan dia tanpa ingin imbalan apapun. Padahal saat itu tuh dia tuh ditawarkan banyak jabatan oleh pemerintah, tapi dia menolak. Yang dia mau ya hanya membesarkan himpunan mahasiswa Islam, di mana itu menjadi rumah yang nanti mengembangkan pemuda ke depan. Nah, itu tokoh yang paling menginspirasi saya, yang mungkin nanti teman-teman bisa baca di buku Merdeka Sejak Hati, bagaimana cerita pengalaman beliau dari mulai masih sekolah di Sumatera sampai hijrah ke Jakarta yang saat itu masih nama Batavia ya. Unsur apa yang aku? Ya paling dua itu doang sih, mana-mana lagi. Iya. Kenapa saya mau jadi Yuda? Iya. Udah ada chemistry. Kalau saya udah saling menjiwa. Emang harus gitu. Harus Iya. pasti. Sama. Awalnya tuh gak ada niatan menjadi wakil dia. Jujur banget. Iya, gak ada niatan. Coba apa ya yang Jadi awalnya tuh kan gak ada niatan. Karena kan emang niatnya itu kan mau di BEM fakultas. Tapi itu ada lah teman, kan ya. Jadi datang, kamu nggak jadi wapres Iksan? Ih, kaget, kok bisa? Kok bisa kamu bisa? Iya, ini ada senior yang nawarin sama kamu buat jadi wakilnya Iksan. Seniornya siapa? Oh, ada ini. Sebutkan nama seniornya. Terus ini senior ini kan emang senior yang aku suka banget tuh, yang aku hargai lah. Gitu. Ih, udah besar ini, soalnya kan yang nawarin aku kan senior yang bagus juga ya, yang bagus ya. Jadi iya deh. Tapi kalau dia 70%, 30%-nya belum dapat ya? belum dapat. Masih mikir lagi. Iya udah deh, boleh cari aku, hubungi teman aku. Aku mau jadi wakilnya Iksan, tapi ketemu dulu. Ada ketemuannya. Berarti kan emang dia tuh gak pernah ngobrol secara langsung. Oh iya? Cuma tahu dia ini fakultas hukum. Wow! Iya emang gak pernah. Mind blowing ya? Mind blowing banget. Di luar prediksi kaget. Nah jadi di situ itu aku siap, tapi ketemu sama Iksannya dulu, ngobrol. Itu pun ketemunya itu pas Hamin 2 hari kayaknya pendaftaran. Ketemu buat berdiskusi. Kamu siap nggak jadi wakil ini? Pada saat diskusi, ya saya katakan kita kulik ya. Kuliknya nggak lama pas sedang aja. Oke. Jadi pada saat diskusi, berarti kan harus terbentuk chemistry dong. It's something seharusnya nggak demikian. Ini menjadi pertanyaan saya. Pada saat chemistry terbangun, biasa aja dong. penasaran.
Abraham tuh udah bahasanya berat banget ya. Apa yang membuat Presma kita kayak Iksan ini yakin bahwa this is the one, ini orangnya yang gue benar-benar bisa ajak kerja sama. Oh, tapi Bisa. itu dia pertanyaan aku. Oh, iya. Sekarang dia baru tahu ya. Jadi sekarang tahunya di sini. Jadi ini prosesnya itu agak panjang ya. Wow. Itu kan. Dia nggak tahu sebenarnya. Saya tahu. Iya. Jadi jadi saya kan niat maju presma ini kan bukan baru-baru sekarang aja kan, udah lama lah saya ingin maju. Jadi proses untuk pencarian wakil itu udah ada beberapa nama yang ditawarkan. Jadi, saya kan lihat lagi namanya siapa. Boleh di-spill nggak? Hah? Oh, nggak boleh. Jangan. Kita sensor. Sensor enggak. Kita sensor benar. Serius. Gue nggak mau jadi konser. Kita malah salah. Gimana sih di belakang lain? Beneran. Pada saat ada juga sempat satu orang yang udah hampir fix jadi Hampir wakil fix. saya. Terus pada ya tadi dibilang amin berapa amin 3 hari dia bilang gak jadi. Oh, mundurkan diri. Berarti dia PHP ya? Pusing banget nih saya berapa hari tuh nggak keluar rumah tuh. Wah. Kalau kan Iya, penasaran. Ternyata galau tuh banyak aspeknya ya? Iya. Bukan cuma percintaan doang ya? Akademis juga sebenarnya. Kalau yang pasti yang nggak jadi, Iya. bisa jadi. Iya, tapi ini kan udah fix ya, udah jadi. Aduh, udah. terus pas malamnya itu dipanggil senior kan, Wow. senior saya senior dekat juga untuk main biliar. Main gila. Nah, tahun-tahun itu main biliar sama seniornya dia. Wow. Terus ngobrol, dia sebutin pada beberapa nama yang junior dia yang mungkin rekomendasi buat jadi wakil, dan salah satunya itu dia, Feni. Udah aku langsung aja kayak Feni kayak gitu kan, tapi yang tinggal di Feni. Aku ada teman juga di fisik yang dekat sama dia, aku bilang coba kontak Feni dong, kita ketemuan kayak gini, aku dia jadi wakil kan. Terus kontak, udah kita ketemuan, kita di sana, udah fix gitu. Kemudian apa ya yang membuat yakin ada dong komponen-komponennya? Apakah dari segi karisma atau vibes ya kalau kata vibes? Ya kita vibesnya cocok deh gitu kan? Jadi tadi yang kayak dibilang bahwa kita tuh nggak pernah ngobrol secara langsung sebelumnya tuh. Jadi pas ngobrol secara langsung pertama tuh waktu itu bicara tentang wakil, jadi wakil itu, nah situ ya saya lihat ya mungkin bisa lah kayak gitu. Maksudnya nggak ada pertimbangan yang lebih, tapi secara apa ya, kayak langsung nangkap aja gitu kalau itu bisa menurut saya. Ya udah yakin komitmen udah maju aja. Jadi komitmen maju, bukan yakin usaha sampai. Nah, Iya, Mas. Bukan main di luar sana. Any questions, my friend? Gua nggak ada. Oke. Jadi kan kedua pemimpin kita ini dikenal dengan pola pikir yang kritis. Nah, Wow. jadi gini tentang kekritisan. Seberapa penting sih kalian menilai kemampuan berpikir kritis dalam kepemimpinan? Dari Prismanya dulu. oh iya, saya dulu ya. Iya. Jadi penting banget, apalagi ini di ruang mahasiswa kan. Jadi mahasiswa itu kan dia sebagai penengah antara masyarakat dengan pemerintahan. Ruang kritis itu dia sangat penting untuk kita melihat setiap kebijakan pemerintah yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Itu yang sangat penting. Makanya pola berpikir kritis itu dia wajib sebenarnya untuk semua mahasiswa, entah itu fakultas apapun itu. Tapi kritis itu penting karena kembali lagi tugas dari fungsi mahasiswa tadi, kita sebagai agen of change, agen of control, yang dalam kita berpegang teguh pada nilai tidak perguruan tinggi, kan? Pendidikan, pendidikan dan pengabdian masyarakat. Itu kita implementasikan itu lewat fungsi dan tugas mahasiswa tadi. Makanya kritis itu sangat penting dan wajib untuk semua mahasiswa kalau memang kita benar-benar sadar terus dari fungsi kita. Kembali lagi tadi, kita itu sebagai penengah antara masyarakat dan mahasiswa. Jadi ada kebijakan pemerintah yang sesuai, kita bisa mengintervensi itu lewat kritis tadi, kalau berpikir kritis. Gimana kalau argumen
Kok argumen sih? Pernyataan. Iya, pernyataan. Dari wapres kita yang cantik banget ya, Masya Allah. Kalau untuk mahasiswa yang berpikir kritis ya, kalau dari saya itu kurang menambah soal itu yang mahasiswa yang berpikir kritis. Karena kok bercanda pegang apa? Karena kalau misalkan dari saya sendiri itu, saya itu emang bukan orang yang berpikir kritis, nggak harus juga. Gimana ya jelasinnya? Karena kita emang harus Iya. Kalau perempuan ini lebih ke PKN terhadap benar-benar. sebenarnya dia yang harus dipakai. Masa kronologinya. Nggak harus semua berpikir kritis gitu. Gimana ya? Intinya aja deh. Intinya kalau dari saya itu, Ya. mahasiswa itu nggak harus semua berpikir kritis. Karena Gimana jelasin ya? Mahasiswa nggak harus kritis, padahal kan mahasiswa dikenal sebagai pemikirannya harus rasional, betul kan? Bisa. Tapi kan maksudnya mahasiswa sebagai apa namanya? Dia kan manusia biasa juga. Mas. Yes. Dia emang benar-benar kayak gue mau terbang, aku mau belok nih, saya mau banting setir ke arah ini nih. Udah deh, kalau misalkan dari tengah aja, kalau misalkan saya harus di tengah-tengah, ya saya bisa jadi diri saya sendiri dong tanpa ya Yes, kerugian. oh, iya. It's a really great decision. Oke, beri tepuk tangan dulu. Oke, sopan ya, David ya. Oh, boleh. Ini kan tadi kita ngomongin berpikir kritis. Baik. Nah, berpikir kritis itu kan harus dilandasi dengan akhlak dan etika. Nah, Boleh. Betul. kakak, Bang Iksan, Bang Iksan, Bang Pres. bagaimana strateginya buat membangun etika dan akhlak buat mahasiswa-mahasiswanya yang ada di Universitas Ibnu Khaldun itu gimana? Kalau rencananya ke depan itu jadi kita buat semacam pelatihan kepemimpinan bagi mahasiswa baru. Jadi nilai-nilai itu nggak harus dipelajari dibaca aja, tapi diinternalisasi ke dalam perilaku kita sehari-hari. Nah, itu sangat penting, itu kita lakukan lewat latihan kepemimpinan tadi. Jadi kita melatih nilai dan akhlak etikanya mahasiswa itu, karakternya itu lewat latihan kepemimpinan tadi. Jadi banyak ya, kayak di kampus kita itu orang banyak yang baca buku kan, banyak yang punya literatur, berbagai macam literatur, tapi nggak punya kemampuan untuk menginternalisasi dalam tindakan dan perilaku dia. Berarti harus di aplikasikan. Diaplikasikan. Itu yang Dengan sangat cara? penting. Jadi kita buat semacam konsep latihan kepemimpinan, asal kepemimpinan nanti mungkin kedepannya itu bagi mahasiswa baru. Mahasiswa-mahasiswi baru. Ngomongin soal mahasiswa baru berarti kayak KKN Gitu. lagi ya. Kita Kita mahasiswa benar-benar. Berarti dengan cara scam sih. Berarti dengan cara salah satunya inaugurasi. Ya bisa, karena kebetulan ini kan sebenarnya semua itu acaranya di Korea aja ya, nggak kayak menggunakan di Korea ya, nggak terlalu berfokus ke latihan kepemimpinan. Mungkin Jadi emang harusnya demikian yang disampaikan Presma tadi, Bang Presma. ya sebenarnya nggak harus kayak gitu. Nanti mungkin nggak apa-apa sih, kita itu kan kebetulan kampus kan. Mungkin kita biar ambil nanti kita itu nanti setelah PPKLB nanti kita mau acaranya gitu, latihan dan kepemimpinan pelatihan. Berarti emang benar-benar matang ya. Iya. Ayo kuliah di UC biar matang. Ya banyak pemimpin yang layak dari kampus kita kan. Berat sekali nih. Ya. Terkonsep ajam nih. Paten. berpaten kan tadi kan dia niat dan naik pres makan udah dari awal dari awal kampus. Betul, jadi udah siap. Fisik batin semua udah ya. Kayak hidup dan matiku ku persembahkan untuk Benti Tegak. Enggak, untuk kampus UIC maksudnya. Kan tadi katanya inspiratif, apa tokoh inspiratifnya. Pengabdian itu emang tanpa batas. Iya. Pengabdian itu tanpa batas, teman-teman. Yang menjadi pertanyaan yang ini trigger kita sih sebenarnya.
Jadi ya demokrasi ya. Democracy. Itu sebut lagi kata itu. Saya yang negara kita. Itu demokrasi. Kalau kata siapa mantan presiden Amerika siapa namanya? John F. Kennedy, Bukan. Donald Trump. Gue lupa namanya. What is it? Demokrasi itu dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Untuk rakyat. Kalau di kampus berarti dari mahasiswa untuk mahasiswa, oleh mahasiswa dan untuk mahasiswa. Kalau mahasiswanya radikal gimana? Jadi daulat tertinggi dalam demokrasi itu ya mahasiswa. Mahasiswa. Kita pemimpin organisasi itu hanya sebagai perpanjangan tangan atau representasi dari kepentingan masyarakat. Jadi kita hadir untuk jaga kepentingan mahasiswa. Bisa ternotot teman-teman ya. Ya. Dapat dipertanggungjawabkan ya. Jadi mungkin ke depan nanti semacam. Jadi kita ada rencana untuk merapikan sistem organisasi di kampus kita karena dari awal itu kita nggak punya ADRT itu sebagai acuan rujukan sistem berdemokrasi di kampus kita. Gitu. Oh. Nah, jadi dalam forum-forum mungkin ke depannya itu kita untuk pembahasan ADRT itu kita libatkan semua mahasiswa. Untuk itu karena sangat penting ADRT karena kayak kemarin-kemarin itu banyak dinamika di dalam fakultas itu karena apa? Karena nggak ada acuan ADRT-nya. Kita nggak punya rujukan hukum atau aturan yang jelas. Bentar. Kalau dari penilaian kita ya tentang kemarin debat Tresma sampai sekarang ini, yang tadi dibilang manusia intelektualitas sama apa namanya etikabilitas dan lain-lain komponen itu sangat mendukung. Bang Presma sendiri sudah menjabat sebagai ketua fakultas BEM. Enggak, Ketua apa? bukan ketua Kepala bidang. kepala bidang Kepala bidang. advokasi dan pergerakan. Advokasi dan pergerakan. Kalau emang dari awal tidak ada ADRT, apakah sudah coba membangun? Apa memang tidak bisa diajak kerjasama dengan mereka? Kemarin kita di BEM fakultas itu sempat mau menggodok gitu ya ADRT BEM fakultas, tapi lagi-lagi kita nggak punya acuan yang dari BEM punya. Karena kalau saya aku makanya dari kalau nanti undang-undang itu kan acuan hukumnya harus jelas, kayak undang-undang di tingkat fakultas acuannya itu harus undang-undang di tingkat universitas. Terlegalisasi teman-teman. Nah, jadi mungkin sangat penting. Jadi juga kemarin dari pesan wali 3 untuk 30 hari masa kepengurusan ke depan itu fokus utamanya itu selesaikan ADRT. Itu juga penting. Memang sudah harus terkonsep ya, karena sayang juga kalau misalkan ya. Karena kan sekarang banyak, lagi BEM Fikum ya. Mungkin teman-teman nggak pernah dengar BEM Fikum ya. Pernah kemarin waktu di pamflet ya, mahasiswa apa BEM Fakultas Fikom, mahasiswa Fikom mendukung. Oh iya. Jadi kira-kira itu. Namanya aja tapi nggak ini. Maksudnya kalau secara pribadi baru tahu Pak BEM Fakultas Fikom dari situ. Maksudnya gini, biar ke depan itu regenerasi kepemimpinan dalam BEM dan fakultas itu dia hidup kayak gitu. Jangan satu BEM itu dia sampai 2 tahun, 3 tahun kayak gitu. Nanti dia nggak ada regenerasi kepemimpinan. Akhirnya BEM itu dia vakum, nggak ya namanya ada yang kelihatan tapi kerja-kerjanya nggak ada. Disclaimer teman-teman, kita semua di sini berhak berpendapat karena Ya. secara iya kan kita terlegitimasi oleh undang-undang dasar. Baik. Benar nggak? Okay. Any questions that you want to ask? Ini aja. Ini aja. Apa? Saya butuh contoh nyata nih. Wah, contoh. Iya. Orang belum dilantik, sabar ya Allah. Dulu bisa bikin contoh nyata tapi satu aja. Bagaimana Anda menghadapi dilema etika dalam kepemimpinan? Dilema etika dalam kepemimpinan. Mungkin kalau dalam banyak sebenarnya cara kepemimpinan yang untuk dirujukan kita untuk menentukan satu kebijakan gitu. Jadi kalau kita pakai pandangan politiknya Machiavelli mau Machiavelli. Ah. Machiavelli. Ya, kalau Machiavelli itu kan Filsuf. ah, Saya tahu kata-katanya. The strongest do what they can, the suffer lower what they must. yes, kayak jadi untuk proses sampai kepada Kok bisa ya? proses sampai kepada tujuan itu kita tuh nggak terlalu memikirkan tentang etika. Jadi prosesnya itu mau dengan cara apapun yang penting kita sampai kepada tujuan kita. Nah itu kita pakai cara pandang yang Machiavelli, tapi berbeda lagi dengan cara pandang yang lain. Jadi
Sebenarnya tergantung dari situasi dan kondisinya. Oh, oke. Apa strategi yang kita pakai sebagai seorang pemimpin, kita harus benar-benar jadi melihat nih apa yang harus kita pergunakan untuk kepentingan bersama. Kepentingan bersama dicatat teman-teman, kepentingan bersama. Jadi kan kadang-kadang kan kita kalau pemimpin itu agak bimbang juga. Jangankan saya sebagai Presma WC yang kecil ini, tapi kalau semacam presiden ini kan Jokowi kan sempat bimbang juga tuh dalam mengambil keputusan yang dia strategis. Berarti menjadi seorang pemimpin penting adanya idealis. Idealis Harus dan idealis. ketegasan, ketegasan dalam mengambil keputusan. Jadi kita udah punya konsep, kita udah punya karakter, kita udah punya standar bagaimana kita mengambil keputusan ke depan. Kan? Baik. Jadi kita udah filter, ada filter otomatisnya kayak gitu. Filter automatically. Iya. Oke, baik. Berarti kalau misalkan mengacu pada Niccolo Machiavelli ya, Nah, tidak mementingkan etika, yang penting tujuan tercapai. Tujuan. Itu yang memang saya pelajari dari dia juga kan, dia kan filsuf nanti. Jadi teman-teman, the strongest do what they can. Yang kuat bisa bikin apa aja. Yang di bawah, ya udah mereka suffering, kasihan ya sebenarnya. Tapi emang begitu adanya ya konsep leadership. Baik, baik. Really dinamikanya tuh benar-benar ya. It's more serious than so. Any questions? Mungkin dari Ini apa kayak ini kan nanti Nanti. setelah tes kita ada pelantikan ya. Iya. Nah dari Bang Pres ini kayak rencana 100 hari ke depan nih apa dulu yang harus dibangun, apa strategi apa? 100 hari gitu Iya. ya. Iya, apa bisa lebih cepat sebulan ke depan atau gimana gitu? Sabar bang, pelan-pelan mas Sobi. Kalau BEM ini kan periodenya itu kan cuma 1 tahun. Iya. 1 tahun jadi kan. Ada rencana nambah 2 tahun. Apa? Rencana 2 tahun. Ya, lulus sekarang itu. Oh iya. Fokus lagi, fokus ke yang lain. Iya benar-benar. Pengabdian ya. Ya, Jadi mungkin kalau rencana kerja itu yang awal yang diutamakan itu selama 30 hari ke depan setelah berhentikan itu pertama selesaikan ADR, selesaikan koordinasi BEM fakultas dalam artian BEM fakultas yang belum adakan bubes nih, nah kita perlu untuk segera mengadakan bubes karena rencana bersama itu ya kita kan kolaborasi tadi. Iya kan, kalau BEM fakultas itu masih ada yang belum ada ketua BEM-nya, belum ada kepengurusan BEM-nya, ya sama aja kan. Jadi itu fokus utama kita selesaikan internal dulu. baik. Dari tadi yang terfokuskan itu memang internal. Karena memang betul, memang harus demikian ya. Baru kita mau ngomong internal. Dalam harus rapi dulu. Tapi boleh nggak sih kita loncat Bang Presma? Bagaimana dengan rencana eksternal? Rencana eksternal. Seberapa pentingnya teknologi bagi mahasiswa dan komputer lain gitu ya? Apakah dengan demikian peluang-peluang prestasi mereka itu akan dimanfaatkan oleh pihak kampus atau sebaliknya? Penting banget sih teknologi ke depan, digitalisasi setelah sekarang Digitalisasi. tren ya. Ini dalam ruang lingkup Universitas Ibnu Khaldun. Iya. Iya. Jadi penting digitalisasi untuk mahasiswa ke depan karena Dengerin itu dulu bisa ya. menjadi wadah perjuangan kita juga lewat media-media sosial kan. Jadi sekarang itu sebenarnya kalau aksi-aksi jalan itu pun daya gedornya itu udah kurang kuat. Ketimbang aksi-aksi di media sosial itu yang lebih daya gedornya kuat. Makanya kadang-kadang kita lihat kasus-kasus yang dia viral itu cepat dia diproses hukum kan. Makanya ke depannya kita juga harus punya langkah strategis untuk aktivisme media sosial. Aktivisme media sosial Ya, itu- Universitas Ibnu Khaldun. Ya itu sangat penting. Karena itu daya gedor yang kuat sekarang bagi saya. Kalau untuk turun demo itu udah gak terlalu seperti dulu zaman 98 ya. Itu udah di zaman modern. Kita harus cari konsep dan cara baru untuk berjuang. Kayak gitu. Jadi aktivisme kita itu harus diupdate ya. Ya zamannya diupdate. Ya. Saya setuju. Mas setuju? Setuju banget. Setuju. Kan udah jadi juga. Kita harus ikut pemimpin. Ikut pemimpin ya. Ada Tidak patuh pres. kita juga butuh kritikan. Oh iya, sebenarnya betul. Kemudian yang menjadi pertanyaan kita semua adalah punya tolak ukur nggak Bang Presma sama Bu Presma
Bang Presma, Bu Presma maksudnya Bang Presma, kakak Bang Presma maksudnya. Astagfirullahaladzim. Saya excited ya. Kalau ukur nih, saya pengen banget mahasiswa-mahasiswi UIC tuh sampai segini loh prestasinya, sepak terjangnya kayak begini loh, gitu. Gimana itu, Bang? Kak? Apa sepak terjang Dalam dunia akademisi, akademis? bagaimana kita bersaing secara nasional maupun secara internasional? Ada nggak tolak ukur? Atau rencana-rencana memang sudah disusun dengan matang? Jadi sebelum masuk itu saya punya pengalaman agak sedikit pahit ya dan Ngomong itu saya Abang dengar, ini penting, ini penting. jadi saya sempat itu dipanggil untuk ikut debat tingkat nasional di Bawaslu Bawaslu. karena Oh, dari Bawaslu. fakultas Fakultas iya maksudnya mewakili kampus. Cuma sayangnya itu kita nggak punya wadah untuk apa ya, untuk melatih kayak gitu. Jadi kayak ada event baru kita akan dibentuk tim ini. Tapi kita nggak punya wadah yang dari awal itu untuk menggodok anak-anak yang punya minat dan bakat di bidang itu untuk benar-benar dia mengasah kemampuannya gitu. Itu yang menjadi satu poin penting untuk itu sih untuk dunia akademis kita sih, karena sama aja kayak gitu, kita udah punya semangat, kita udah punya kemauan, tapi nggak punya wadah untuk mengasah kemauan kita gitu. Jadi akhirnya waktu itu ya sebenarnya semangatnya udah ada, tapi nggak punya wadah dan dadakan ya udah akhirnya nggak siap. tidak terkonsep sedemikian rupa. Akhirnya jadi nggak ikut debat gitu. Jadi mungkin kedepannya tuh kita banyak harus buka ruang-ruang itu. Ini Bukan berdasarkan hanya, pengalaman. bukan hanya untuk debat aja. Mungkin teman-teman dari Vkom ya mau melatih jurnalistik, kita bisa buka ruang-ruang pelatihan jurnalistik untuk teman-teman. Apapun yang menjadi kebutuhan untuk di bidang akademis, harusnya itu kita mampu mewadahi itu. Harus totalitas. Ya itu yang penting. Kalau compete secara internasional, bersaing internasional, seberapa penting bahasa Inggris bagi Bang Wapres dan Kak? Kebalik, Mas sorry. Wah. Bang Presma sama Kak Wapresma itu yang benar. Coba dari Wapres. Dari Wapresma dulu ya Kan nyata ya, tadi. Bersaing secara global. Tentunya kita gimana ya? Tentunya saya pribadi sebagai mahasiswi Vkom Universitas Ibnu Khaldun, saya pengen universitas ini tuh secara global. Maksudnya terkenal secara global karena ketajaman mahasiswanya dalam berpikir, ide dan gagasan mahasiswanya serta mahasiswanya bertindak koheren. Saya pengen kita membuat mahasiswa-mahasiswi Universitas Ibnu Khaldun itu yang berinovasi gitu loh. Maksudnya kayak sekarang kita hidup di zaman yang sudah mendukung semuanya, ya kan? Digitalisasi yang tadi Bang Presma bilang itu juga lebih lebih kenok, lebih cepat ditangani ya kalau digital ya itu ya Bang ya. Itu gimana sih caranya? Maksudnya apakah ada cara-cara tertentu gitu? Ih, susah ini. Berarti sekarang kan ada banyak kedutaan, ada banyak embassy, ada banyak, bener kan? Iya. Kalau dari saya, kalau kita berpikir pesimis ya, misi yang kampus kecil itu kan Rawamangun Jalan Pemuda ini dengan kan internasional, kita mau bersaing sama kampus apa aja sih. Tapi kalau kita berpikir optimis ya jangan kan UNJ kayak gitu, mau UI atau kampus kelas Harvard gitu kan, bisa Paspor. iya. Yang kemarin nanti sensor ya. Tapi cuma ya itulah kayak gitu kan, ini kayak dari kampus kita mau kita bersyukur ya tetap kita maksimalkan segala kemampuan kita untuk yang menggunakan kampus kita di luar ini. Betul. Yes. Ada banyak hal yang banyak sekali bisa kita manfaatkan ya. Jadi wadah itu sebenarnya dunia ini begitu pasti jadi apa ini ya begitu ya.
Teman-teman sekalian, cukup banyak pelajaran yang bisa diambil dari podcast ini. Tentunya saya dan teman-teman saya berharap sungguh bahwa podcast ini dapat membawa banyak manfaat bagi jiwa kita. Jarang loh sebenarnya. Tadi sebenarnya saya juga, mereka semua kaget. Hah, Presma datang dari apa? Jadi excited semuanya, jadi antusias. Iya sih benar-benar. Tapi ini emang berguna ya buat personal branding Presma dan Wapresma kita yang insya Allah emang sepak terjangnya emang udah teruji sih sebenarnya ya. Ada yang mau sampaikan? Ya, kami berharap enggak mau closing nanti. Intinya kami berharap semoga dengan kalian menonton podcast kami ini menambah wawasan kalian gitu dalam berpikir yang rasional ya kan. Semoga kedepannya WIC makin maju atas kepemimpinan kedua pemimpin kita ini. Amin. Mereka adalah role model kita di satu kampus ini. Dari Pak Jesse. Udah pokoknya kita sebagai mahasiswa tuh naruh harapan ke dia. Cuman kita sebagai mahasiswa itu yang harus aktif. Nanti tinggal ketemu ini tinggal mengarahkan kemana kita Jadi mau. kita berperan besar. Iya, kita ikut Ada dedikasinya juga lah ya. Ya. Oke, baik. Terima kasih Presma dan Wapresma aku sudah menyempatkan datang. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak ya. Saya pastikan ini ditonton sama satu kampus WIC. Ada sama di sana. Terima kasih banyak. Terima kasih ya. Selamat ya sekali lagi ya. Assalamualaikum teman-teman, apa kabar semua? Kita baru saja menyaksikan podcast dengan tema leadership dalam lingkup Universitas Ibnu Khaldun. Adapun yang terlibat dalam konten podcast leadership yaitu Latifah, Daniel, dan Agung sebagai host dan narasumber spesial kita yaitu Presma dan Wapresma Universitas Ibnu Khaldun. Teman-teman telah kita saksikan dan seksama bagaimana kepada Presiden Mahasiswa dan Wakil Presiden Mahasiswa yang bertanding sebagai narasumber. Selamat kepada Kencan dan Kaveni. Kami berharap pada visi dan misi paslon akan mempertanggungjawabkan. Terima kasih sudah menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.